Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Baru Belajar. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Namun sebelumnya, mari kita mulai dulu dengan berkirim Fatihah, dikirim doa. Pada pertama adalah kedua orang tua kita, yang kedua adalah guru-guru kita, dan yang ketiga adalah khususon kepada Bapak Remonjang yang bukunya kita baca. Kepada yang setelah disebutkan, Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Kita bisa berjumpa lagi teman-teman di malam hari ini. Kita masih berbicara tentang penanganan bilangan, masih angka signifikan. Kita masih bicara tentang angka signifikan, yang mana angka signifikan itu penting untuk dalam proses akurasi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang menentukan angka signifikan. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengoperasikan angka signifikan itu. Nah, jadi ada penambahan pengurangan, ada perkalian, sama pembagian. Pertama, kita langsung saja ya. Jadi ketika kita misalnya memperhitungkan perhitungan dengan angka signifikan, itu kan kita dapatkan sebuah hasil yang akurasinya itu bisa kita prediksi atau bisa kita harapkan bagus. Seperti yang kemarin sudah pernah kita bicarakan, bahwa semakin banyak angka signifikannya, akurasinya akan semakin baik. Nah, sekarang pertama-tama adalah kondisi ketika kita ingin menambah atau mengurangi. Jadi pertama adalah ketika ditambah atau dikurangi. Nah, yang ditambah atau dikurangi pengoperasiannya ini tidak banyak mengubah tentang angka signifikan, karena menurut Bapak Remonjang yang ada di bukunya, bahwa jawaban tidak boleh punya angka di belakang koma lebih banyak dari angka yang dimiliki bilangan awal. Jadi bahkan tidak menyebutkan tentang seberapa banyak angka signifikan yang diperhitungkan. Jadi urusannya adalah tentang angka di belakang koma, hasilnya itu tidak boleh atau bukan gini, jawaban tidak boleh punya angka di belakang koma lebih banyak dari yang dimiliki bilangan awal. Nah, misalnya gini, kita punya 89,332. Ini kita tahu dari hasil kemarin, bukan sih, ini adalah 3 angka di belakang koma. Sorry, karena sekali lagi bahwa penambahan dan pengurangan yang diperhitungkan pertama itu bukan jumlah angka signifikannya, tapi jumlah angka di belakang koma. 89,332 ditambah dengan 1,1. Nah, ini kalau 1,1 ada satu angka. Tadi kan kodenya adalah jawaban tidak boleh punya angka di belakang koma lebih banyak dari yang dimiliki bilangan awal. Jadi kalau misalnya di sini itu ada 3, ada 1, nah karena 1 ini berarti nanti jawabannya angka di belakang komanya itu juga harus 1. Hasilnya adalah di sini kan 90,432. Nah, karena yang dijumlahkan adalah 3 dan 1, dan di sini ada 1, berarti angka di belakang komanya harus dibulatkan menjadi 1, sehingga 90,432, karena ini ada 3, dia harus dibulatkan menjadi 90, berapa itu? 4. Nah, nanti cara pembulatannya akan dijelaskan habis ini, akan ditunjukkan seperti itu. Kalau misalnya pengurangan juga bentuknya akan sama. Misalnya di sini ada 2,097. Ini ada 4 angka signifikan, ada 3 angka di belakang koma, lalu ditambah dengan 0,12. Nah, sama dengan yang pertama tadi. Yang atas itu ada 4 angka signifikan, 3 angka belakang koma, yang bawah itu ada 2 angka signifikan dan ada 2 angka di belakang koma. Karena yang atas ini 3, sementara yang bawah itu 2, nanti hasilnya ini harus dibulatkan menjadi 2, ini harus dibuat 2. Hasilnya adalah di bawah ini adalah 1,977. Nah, karena 1,977 itu ada 3, sementara kita itu hanya boleh
dua angka di belakang koma dan harus dibulatkan, berarti kita akan bulatkan. Ini berubah menjadi 1,98. Nah, di sini ada sebuah kode yang menarik teman-teman, bahwa kita tahu bahwa yang atas ini ada 5 angka signifikan, yang bawah ini ada 2 angka signifikan. Hasilnya itu harus mengikuti yang angka belakang komanya paling kecil, jadi ini 1. Yang ini artinya kalau ini ada 5 angka signifikan, ini ada 2 angka signifikan, ini menjadi 3 angka signifikan. Kecil karena mengikuti aturan yang ini. Sementara ini ada 3 angka belakang koma, ada 4 angka signifikan. Ini ada 2 angka belakang koma, ada 2 angka signifikan. Karena ini 2 yang paling kecil, hasilnya adalah juga harus dibuat 2. Nah, ini ada 4, ini ada 2 angka signifikan. Hasilnya 3 angka signifikan. Kan kita akhirnya jadi penasaran kan? Kenapa kok yang dipilih itu ini yang kecil? Padahal ini kan punya 3. Ini misalnya kenapa kok tidak pakai yang 332? Kalau 332 kan jadi 432, 90,432 seperti ini kan. Kan ini lebih akurat. Kenapa harus dibulatkan menjadi 90,4? Ini pun sama. Kenapa harus dibulatkan menjadi 1,98 padahal ada angka yang angka signifikannya lebih banyak, dan yang kita ketahui bahwa angka signifikan semakin banyak, dia adalah semakin akurat. Nah, setelah saya pikir-pikir, ternyata kenapa kok begitu ya? Kenapa kok kita itu memilih yang lebih kecil angka signifikannya, yang lebih sedikit angka signifikannya, dan jumlah angka di belakang komanya lebih sedikit? Itu karena ketika kita sudah menggabungkan sebuah bilangan yang dia itu angka signifikannya besar, artinya dia itu sangat akurat, ditambahkan dengan bilangan yang angka signifikannya itu sedikit, artinya dia tidak lebih akurat. Tidak bisa tuh kita membulatkan dia menjadi akurat. Artinya kita memilih untuk membuat 1,1 menjadi akurat, itu tidak bisa, karena ini memang tidak akurat, karena hanya 1,1. Tapi 89,332 itu kan tidak akurat. Ini kan akurat, sehingga harus dimasukkan ke bagian yang tidak akurat ini. Jadi kalimat yang saya buat adalah karena angka signifikan banyak itu akurat, dikit tidak akurat. Kita tidak bisa membuat yang tidak akurat jadi akurat, tapi yang akurat turun menjadi tidak akurat. Ya resiko, karena kita menjumlahkan bilangan yang sangat akurat dengan bilangan yang tidak akurat, ya hasilnya adalah yang tidak akurat, yang sedikit ini. Pun demikian yang ini. Jadi ya itulah kenapa alasannya dipilih yang angka belakang komanya itu paling sedikit gitu. Nah, di sini di awal ini sebelum kita masuk ke perkalian dan pembagian, sudah ada beberapa pembulatan, dan pembulatan itu menjadi penting. Pembulatan adalah sesuatu yang penting juga. Ada beberapa rules tentang bagaimana cara kita membulatkan, seperti 90,432 dibulatkan menjadi 90,4. Ini gimana caranya? Ini ada 1,977 dibulatkan menjadi 1,98. Ini 977 jadi 98. Ini 432 jadi 4. Gimana cara pembulatannya? Nah, ada beberapa aturan. Sebenarnya ada 2 aturan besar ya. Pertama adalah ketika angka belakang di bawah 5, langsung hilangkan saja angka terakhirnya. Misalnya di sini ada 8,724. Nah, ketika angka yang belakang ini itu di bawah 5, kalau kita mau langsung membulatkan, ya tinggal berubah menjadi 8,72. Karena 24 itu dekat dengan 20, jadi kan ya ini 72. Jadi dihilangkan saja, jadi langsung dibuang tes gitu. Nah, ini yang apa namanya, ketika misalnya yang di belakang itu angkanya di bawah 5. Jadi ketika lebih kecil daripada 5, caranya adalah dengan menghilangkan angka yang belakang. Tapi ketika misalnya kita itu ketemu pada angka yang di belakangnya itu 5 atau lebih besar daripada 5. Jadi rules yang kedua adalah jika angkanya itu lebih besar sama dengan 5, jadi 5 termasuk di sini, itu harus dinaikkan. Jika angka belakang adalah 5 atau di atas 5, dibulatkan ke atas atau ditambah 1 untuk angka sebelum 5-nya itu. Misalnya kita punya 8,727. Nah, ini kan di atas 5, 7 ya.
Nah, ini nanti duanya itu ditambah 1, hasilnya adalah 8,73. Nah, ini adalah pembulatannya. Misalnya lagi yang belakangnya pas itu adalah 5. Misalnya 0,425. Nah, belakangnya ini 5. Kalau belakangnya itu juga pas di 5, berarti yang duanya ini nanti ditambah 1. Hasilnya adalah 0,43. Nah, ini adalah cara pembulatan. Nah, ini penting untuk statistik. Apa sih ini? Kenapa sih kok di pendahuluan kimia dasar itu kita bicara panjang soal matematika seperti ini? Ini operasi matematika seperti ini jadi penting. Terlebih misalnya kita nanti sudah bicara tentang dunia analitik, karena dunia analitik itu berhubungan dengan akurasi, keakuratan itu penting di dunia analitik. Apa gunanya kita melakukan percobaan kalau tidak akurat sama sekali? Jadi berbicara tentang angka itu menjadi penting. Selain itu, dalam kimia juga ada statistik, ada kemometri. Nah, jadi ketika ada statistik berarti kita juga memerlukan pengetahuan tentang angka signifikan, pembulatan dan sebagainya. Karena apalah kita punya angka ketika tidak bisa mengoperasikan, sehingga nanti hasilnya juga akan rancu. Daripada kita tidak tahu itu semua, lebih baik kita pelajari itu semua di awal. Karena pada saatnya nanti kita akan ketemu dengan statistik di kimia, itu nanti akan digunakan terus-menerus seperti itu. Lalu penjumlahan sama pengurangan sudah, sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian. Jadi sudah dapat penjumlahan, pengurangan, lalu ada penentuan angka signifikan, lalu kita masuk ke perkalian dan pembagian. Kita masuk ke perkalian atau pembagian. Nah, kalau tadi yang waktu penjumlahan sama pengurangan itu adalah kita melihat ada berapa angka di belakang koma. Hasilnya misalnya yang pertama itu ada 3 angka belakang koma, ada 2 angka belakang koma, sama ada 4 angka belakang koma. Karena ada 3, 2, 4, yang dipilih adalah yang 2. Jadi hasilnya itu angka belakang komanya harus dibuat juga sama 2. Kan tadi penjumlahan sama pengurangan kan hanya begitu saja. Jadi dipilih mana yang lebih sedikit angka signifikannya atau lebih sedikit jumlah angka di belakang komanya. Nah, untuk yang perkalian pembagian ini sebenarnya rules-nya lebih sederhana lagi. Jadi hasil kali atau bagi angka signifikan harus sama dengan bilangan awal yang angka signifikannya paling dikit. Jadi saya ulangi lagi, untuk rules perkalian dan pembagian adalah hasil kali atau bagi angka signifikannya harus sama dengan bilangan awal, artinya bilangan yang dikalikan itu atau dibagi itu yang angka signifikannya paling dikit. Contoh 2,8, ini berarti ada 2 angka signifikan, dikali 4,5039. Ini ada 5 angka signifikan. Nah, rules-nya adalah hasil kali atau bagi angka signifikannya itu harus sama dengan bilangan awal yang paling sedikit. Kalau ini ada 2, ini ada 5, berarti hasilnya itu harus angka signifikannya 2. Sama kayak tadi. Kenapa kok dipilih yang kecil? Karena kita mengkombinasikan antara angka yang angka signifikannya kecil, berarti dia itu tidak akurat. Sementara ini yang akurat. Karena ini lebih akurat, ya nggak bisa yang tidak akurat kok ikut-ikut yang akurat. Adanya itu yang akurat malah downgrade menjadi tidak akurat. Itulah kenapa dipilih 2. Hasilnya adalah, ini kan kalau sebelum diatur ya, hasilnya adalah 12,61093. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka signifikan. Nah, ini tidak boleh, harus dibuat 2 angka signifikan sehingga hasilnya adalah, mari kita buat apa namanya, disederhanakannya, dibulatkannya itu menjadi seperti apa. Karena kita punya 2, 1, 2, tapi komanya koma 6. 6 itu di atas 5. Karena 6 itu di atas 5, berarti angka sebelumnya harus ditambah 1. Sehingga untuk menjadi 2 angka signifikan dibulatkan menjadi 13. Seperti itu. Lalu contoh yang kedua, 6,85. Ada 3 angka signifikan dibagi dengan 112,04. Ini ada
5 angka signifikan. Nah, karena ada 3 dan ada 5, berarti nanti hasilnya harus 3. Kalau ini hasil awalnya, kalau misalnya teman-teman pakai kalkulator ya, hasilnya adalah 0,061138879. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 angka signifikan. Padahal yang dikehendaki hanya 3. Berarti ini tidak boleh digunakan. Berarti harus dibulatkan menjadi 0,123. Nah, karena yang setelah angka 1 ini itu adalah 3 dan 3 itu di bawah 5, berarti langsung dipotong saja menjadi 0,0611. 0,0611. Benar. Nah, ini sudah 3 angka di belakang koma dan ya seperti ini. Ini adalah aturannya untuk perkalian dan pembagian. Jadi mudah saja. Lalu tapi rules yang tadi itu, rules yang kita bicarakan ini tidak berlaku. Jadi ada pengecualian. Dari dalam sebuah rules ada pengecualian yang terjadi di situ. Rules ini tidak berlaku untuk bilangan eksak yang dihasilkan dari perhitungan tentang banyaknya benda atau perhitungan rata-rata. Misalnya, kalau saya menimbang sebuah bahan kimia, beratnya itu 0,5. Nah, kalau misalnya saya menimbang 0,5 itu 6 kali, nah 0, misalnya gini, jangan 0,5 lah. Kalau 0,5 kan tetap 1 ya. 0,555. Masanya adalah 0,555. Berarti ada 3 angka di belakang, ada 3 angka di belakang koma, 0,555, berarti ada 3 angka signifikan. Nah, saya menimbang itu 8 kali. Berarti kan 0,555 dikali 8. Nggak bisa tuh karena loh, berarti kan ada 8 ya yang angka signifikannya paling sedikit, terus nanti hasilnya adalah satu angka signifikan, nggak bisa. Jadi 0,555 dikali 8 ya harus totalnya berapa itu. Nah, rules-nya itu. Rule ini tidak berlaku untuk bilangan eksak yang hasilnya dari perhitungan tentang banyaknya benda atau perhitungan rata-rata. Kalau tadi saya contohnya adalah 0,555, kalau di buku itu misalnya ada satu benda masanya itu 0,2786 gram. 2786 gram. Kalau satu benda ini masanya 0,2786 dan kita punya benda ini sebanyak 8 kali, ini ada 4 angka signifikan, ini ada 1 angka signifikan, bukan berarti hasilnya nanti itu harus 1 seperti rules yang di awal ini. Hasilnya harus tetap ditulis 2,229. Nah, ini juga 4 angka signifikan. Bukan jadi 1 angka signifikan karena 8. Kenapa sih kok yang 8 ini padahal kok ini 1 angka signifikan? Nah, kenapa kok tidak terus pakai yang 1 ini aja? Karena angka 8 ini itu sebenarnya angka signifikannya bukan 1, tapi 1 dan sampai tidak hingga. Karena 8 di sini itu bisa berarti 8,0000. Nah, kalau ini kan ya sudah 8 angka signifikan toh, karena seluruh angka di belakang koma kan jadi signifikan itu. Nah, ini akhirnya kan ya wes, jadi ini 4, ini 4 dan hasilnya adalah ya ini juga. Nah, itu. Pun demikian dengan yang rata-rata. Yang rata-rata mari kita coba di sini. Misalnya kita punya 6,64. Ini ada 3 angka signifikan, ini ada 3 ditambah 6,68. Ini juga 3 angka signifikan dibagi 2. Dibagi 2, ini 1 angka signifikan. 3 dengan 3 terus ada 1. Bukan berarti dibagi 1 nanti hasilnya 1. Hasilnya adalah tetap 6,66. Ini 3 angka signifikan. Gitu. Jadi ada pengecualian untuk rules yang perkalian dan pembagian itu. Oke. Nah, kita sudah bicara tentang penambahan, pengurangan, kita sudah bicara soal pembulatan, kita juga sudah bicara tentang bagaimana menghitung perkalian dan pembagian. Nah, sekarang ada pembulatan bertingkat. Jadi, pembulatan bertingkat itu terjadi kalau yang tadi itu berapa dikali berapa jadinya ya itu. Tapi kalau misalnya ada A dikali B sama dengan C, lalu C dikali D sama dengan E,
ini dibulatkan berapa, itu ada beda rules di situ. Cara di awal itu untuk perkalian tunggal. Jadi cuma A dikali B sama dengan C, selesai. Tapi kalau misalnya ada A dikali B sama dengan C, lalu C itu dikali dengan D, ini hasilnya itu akan berapa? Itu akan berhubungan juga. Pembulatan itu akan berhubungan juga karena sekali lagi ini berhubungan dengan akurasi. Jadi karena yang di awal itu hanya untuk perkalian tunggal, sementara yang ini beda, ini ada beberapa tahap. Mari kita buat contoh. Misalnya di sini ada A yang nilainya adalah 3,66, B nilainya adalah 8,45, dan D nilainya adalah 2,1. Berarti kita bisa tulis yang metode pertama adalah berarti 3,66 dikali 8,45. Ada 3 angka signifikan, ada 3 angka signifikan. Nah, C itu kalau di buku ya, kita bisa buat dia itu menjadi 3 angka signifikan atau 4 angka signifikan. Kalau yang 3 angka signifikan, metode yang awal ini hasilnya adalah menjadi 30,9. Nah, 30,9 kan C. 30,9 dikali yang D adalah 2,11, hasilnya adalah 65,2. Nih. Nah, tapi ada metode yang kedua, yakni ketika 3,66 dikali 8,45, di buku itu tertulis bahwa kita itu bisa buat C menjadi 3 angka signifikan atau 4 angka signifikan. Nah, 30,93. 30,93 lalu dikali 2,11, hasilnya adalah 65,3. Ada perbedaan di sini. Ada perbedaan hasil. Meskipun gini, saya akan mengatakan bahwa saya tidak tahu kenapa ini jadi opsi. Ini juga tanda tanya buat saya. Kalau ada teman-teman yang bisa tahu jawabannya ya silakan berbagi, karena saya juga belajar juga di sini ya. Karena ya kayak lagi bahwa saya adalah orang biasa yang modalnya adalah suka dan gandrung pada dunia seperti ini, dunia kimia. Karena kan tadi sudah ada kodenya bahwa ketika 3 angka signifikan dikali dengan 3 angka signifikan, karena ini kebetulan jumlah angka signifikannya itu sama 3 dan 3, hasilnya kan harusnya 3. Berarti kan benernya 30,9. Tapi kenapa di buku Bapak Remonjang itu memunculkan opsi bahwa 3,66 dikali 8,4 itu bisa menjadi 4 angka signifikan. Sehingga nanti yang ini jadi 4 angka signifikan dikali dengan 3 angka signifikan, hasilnya 3. Kan yang tadi kita pelajari kan yang ini tuh. Ini ada 4. Ini ada 3, karena 3 dan 4 lebih kecil 3, berarti hasilnya adalah 3. Lah kok muncul ini? Nah, ini dari mana saya tidak tahu. Jadi mungkin ada yang tahu, silakan dibagikan kepada saya. Oke, saya lagi bahwa ya saya orang biasa, jadi ya hanya modal senang, dan teman-teman juga pasti juga bisa kalau kalau punya modal senang. Ada sesuatu yang seru, dan ini mungkin teman-teman juga ada yang bertanya, ini kenapa ini kok kita itu mempelajari angka-angka seperti ini padahal masih di awal-awal. Apa fungsinya kita belajar angka signifikan dan sebagainya untuk di kimia? Bukankah kimia itu belajar bom? Nah, kan seperti itu. Nah, apa hubungannya ini semua? Nah, itu nanti kan kita sampaikan terus di akhir. Nah, ini akan kita gunakan lebih-lebih pada dunia analitik dan statistika. Cukup untuk malam hari ini, semoga ada manfaatnya untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman, khususnya sih untuk saya sendiri, semoga saya juga menjadi semakin baik sebagai manusia yang suka kimia ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan, dikit-dikit aja, yang penting istiqomah. Sampai jumpa lagi di Baru Belajar episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.